seusai bersih tegang dengan aparat kepolisian. Kemudian tewasnya 4 anggota Laskar FPI lainnya disebut masuk dalam pelanggaran HAM. Orientasi pada pendekatan hak asasi. Isu yang sangat penting pada masa dewasa ini adalah isu mengenai penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Namun nampaknya di negara kita sendiri masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik dan benar. Masih banyak orang-orang yang masih ragu untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM pada pokok dan dasarnya harus ditegakkan pada negara ini, supaya setiap warga negara mampu mendapatkan hak kemanusiaannya. Pokok pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM harus dilakukan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun untuk melakukannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia saat mereka berada dalam kandungan. Hak ini berlaku secara universal. Hak ini adalah hak fundamental yang tidak ada bisa mencabutnya karena ia adalah seorang manusia. Kita semua tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu termasuk hidup kita. Setiap manusia diberi hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengambilnya. HAM setiap manusia perlu dijaga dengan baik dari diri sendiri dengan sikap menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga mencapai hak dapat hidup, kebebasan, dan kebahagiaan yang terjamin. HAM meliputi serangkaian hak-hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Serta pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Kasus pelanggaran HAM banyak terjadi di Indonesia dan memiliki banyak skala. Contoh pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya adalah diskriminatif, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Karena hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Hak asasi manusia sangat penting, karena mereka melindungi kita untuk hidup dengan harga diri. Penting untuk disadari bahwa hak asasi manusia itu bukan merupakan suatu dogma, tetapi merupakan ikhtiar manusia untuk menghormati martabat manusia lain. Mari kita lindungi, peduli, dan hormati hak asasi manusia, karena setiap orang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Maka dari itu, mari kita junjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa melihat perbedaan golongan, keturunan, status, dan jabatan. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan aman bagi rakyat Indonesia dan lingkungan yang bermartabat bagi semua manusia. Merawat keragaman, memupuk solidaritas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Menghargai dan menghormati perbedaan menjadi langkah awal untuk menegakkan hak asasi manusia. Aku berhak hidup dengan bebas dan aman. Aku ingin semua orang memandangku tanpa mempedulikan suku, warna kulit, ras, maupun pilihan politik. Kebebasan adalah hak asasi. Setiap manusia yang dilahirkan secara merdeka, dia memiliki hak dan martabat yang sama. Lepaskan belenggu, akhiri perbudakan. Kita semua setara. Perjuangan mereka adalah perjuangan Anda. Human rights are not optional. Tak ada alasan untuk membenarkan Pelanggaran Asasi manusia